Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Pernahkah Anda membayangkan situasi bangsa dan negara ini bila tidak ada hukum? Dapat dipastikan bahwa akan terjadi chaos, kekacauan, karena setiap orang berhak untuk bertindak seenaknya seturut pandangannya sendiri. Bila dirinya merasa bahwa hal itu menguntungkan baginya, ia bisa langsung saja menuntutnya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Maka amat mungkin terjadi bahwa akan selalu bermunculan persaingan yang saling menjatuhkan hingga memusnahkan satu sama lain. Kondisi seperti ini tentu tidak nyaman dan tidak aman untuk dijalani. Untuk itu, kita butuh hukum yang dapat memberi pedoman bagi hidup bersama. Hukum itu disebut baik bukan hanya karena rumusannya memuat tujuan yang ingin dicapai, tetapi yang paling penting adalah diterapkan dengan serius. Hukum akan lebih terasa dayanya apabila dipatuhi secara nyata dan juga merata. Saudara dan saudariku yang terkasih, muatan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40 juga bicara soal hukum. Dan hukum yang dimaksud adalah hukum kasih. Hukum kasih tentu bukan sebuah hal yang baru bagi kita. Rumusannya yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin telah berulang kali kita dengar, bahkan ada yang sudah menghafalnya. Sebagai hukum yang tertinggi, hukum kasih memang selayaknya harus dihargai dan dipahami dengan baik. Sebab kasih menjadikan segala sesuatu itu indah. Hidup dalam kasih akan sangat menenangkan sekaligus menyenangkan untuk dijalani. Namun, apakah dengan memiliki pemahaman seperti ini, itu sudah berarti bahwa hukum kasih telah cukup berpengaruh bagi kita? Tentu saja tidak. Kita masih tetap harus bertanya dalam diri kita masing-masing, bagaimana seharusnya kasih itu diterapkan? Atau dalam bahasa yang paling sederhana, bagaimana cara mengasihi? Saudara dan saudariku yang terkasih, saat bertanya demikian, boleh jadi bahwa masing-masing orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang berpikir bahwa saat ia rajin mengikuti misa, tekun berdoa, dan aktif melayani kegiatan gereja, ia sudah tuntas mengasihi Allah. Ada juga yang berpikir bahwa saat ia bisa mendapatkan banyak uang dan membantu orang-orang di sekitarnya, pada saat itu ia telah paripurna menunjukkan kasih kepada sesama. Apakah memang demikian cara mengasihi? Pemahaman semacam ini menurut saya perlu untuk dipertajam lagi. Mengapa? Sebab pertama-tama, mengasihi adalah suatu tindakan lepas bebas. Artinya, ketika mengasihi menjadi sebuah karya yang harus dipatok dengan ukuran atau standar tertentu, kasih menjadi suatu beban dan kehilangan dayanya. Kasih sejati
sama sekali tidak pernah membuat perhitungan dan selalu tampak tanpa alasan. Kasih benar-benar harus lahir dari hati yang murni dan apa adanya. Semua hal baik di dunia ini memang seharusnya kita lakukan. Tetapi kita perlu menguji pula motivasi yang ada di baliknya. Jangan sampai dorongannya bukan kasih yang sejati, tetapi kasih yang penuh syarat dan penuh target. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, jangan pernah lelah, apalagi berhenti untuk menegakkan hukum kasih dalam hidup sehari-hari. Bila ada tantangan yang menghadang, tetaplah maju, biarpun bergerak dengan perlahan-lahan. Dan hadapilah semua tantangan itu dengan kepala yang tegak. Sebab ada kalimat bijak yang berkata demikian: hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar untuk menari di bawah rintik hujan. Percayalah bahwa perjuangan kita untuk terus menghayati kasih akan selalu dipayungi oleh rahmat Allah. Tanpa kasih, hidup akan menjadi chaos. Karena itu, dengan mengasihi, kita sebenarnya telah menunjukkan kualitas diri kita sebagai pengikut Yesus. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka tugas kita selanjutnya adalah saling mengasihi di antara kita. Tuhan memberkati kita sekalian.